Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi iman oleh Allah sehingga ringan langkah kaki kita untuk melangkah ke rumah Allah guna menjalankan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat salam tetap tercurah bagi junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya hujjah dan panutan kita apabila kita menginginkan kebahagiaan yang hakiki, bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu dan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bekal iman dan takwa itulah kelak yang akan menemani kita, yang akan menjadi saksi kita kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya Allah menciptakan manusia di muka bumi ini tujuannya adalah supaya hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Makanya bagi umat muslim, doa yang selalu dipanjatkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada 7 indikator kebahagiaan yang bisa dirasakan atau 7 indikator ciri-ciri bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Yang pertama, seseorang akan merasa bahagia di dunia dan di akhirat apabila mempunyai hati yang selalu bersyukur. Qalbun syakirun. Hati, lesan yang selalu mudah mengucap terima kasih. Lisan yang selalu membaca kalimat tahmid sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun." Ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, azkurkum, maka aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian, wa la takfurun, dan jangan menjadi orang-orang yang kufur akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tahaddusu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun wa man la yashkurul qalil la yashkurul katsir wa man la yashkurun nas la yashkurullah wal jama'atu barakah wal furqatu azab." Baginda Rasulullah pernah bersabda bahwa menyebut-nyebut nikmat Allah itu tanda syukur kita atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi umat muslim, kalimat thayyibah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengucap kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Wa man la yashkurul qalil
Dan barang siapa yang tidak pernah bersyukur atas nikmat yang telah aku beri, dan barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat yang kecil, la yashkurul kasir, maka dia tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang besar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalimat thayyibah, kalimat syukur itu butuh dilatih. Kalau kita tidak terbiasa, maka akan terasa berat atau bahkan sering lupa kita apabila mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengucap kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa man la yashkurun nas la yashkurullah. Barang siapa yang tidak pernah berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kebiasaan kecil tapi bermakna besar. Sudahkah kita membiasakan kalau kita mendapat hadiah, mendapat sesuatu, mendapat bantuan dari sesama manusia, kita mengucap terima kasih? Kalau itu tidak mudah untuk kita ucapkan, maka rasanya sulit kalau kita mengucap kalimat hamdalah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal jama'atu barakah wal furqatu adzab. Berjamaah itu berkah kata baginda Rasulullah, dan berpecah belah itu azab. Kaitannya adalah berkelompok atau berjamaah itu adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya ada ikatan tali silaturahim. Tapi apabila kita berpecah belah, maka kita tidak akan punya kekuatan dan tinggal menunggu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Indikator kedua yang dirasakan seseorang atau orang itu merasa bahagia adalah apabila selalu mempunyai sifat qanaah, yakni selalu menerima apa adanya, selalu merasa cukup, tidak bermewah-mewah dan tidak bergaya hedonisme. Hedonisme itu faham kenikmatan. Jadi hidup kalau tidak merasakan nikmat kurang puas, itu paham hedonisme. Artinya bahwa kalau rumah cukup satu, kenapa harus ada dua? Kalau mobil yang kita butuhkan cuma dua, kenapa harus 3, 4 dan seterusnya? Kalau istri cukup satu, kenapa harus 1, 2 dan 3? Ini adalah bentuk sifat qanaah, selalu menerima ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena gaya hidup yang bermewah-mewah itu akan mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu menerima makom yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa kalau kita sudah diberi makom, diberi tempat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syukuri makom yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, jalani dengan ibadah, jalani dengan istiqomah, maka Allah akan mengangkat derajat kita lewat makom yang kita syukuri bersama. Kalau kita jadi guru, jadilah guru yang bertakwa. Kalau kita jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang bertakwa. Itu namanya qanaah. Jadi mensyukuri makom ketetapan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jadi buruh, jadi pengusaha, maka jadilah buruh dan pengusaha yang takwa, yang ahli dan istiqomah di bidangnya. Karena Allah tidak akan melihat pangkat seseorang, Allah tidak akan melihat jabatan seseorang. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana dia menjadi seorang guru yang bertakwa. Bagaimana dengan jabatannya dia menjadi pejabat yang bertakwa. Bagaimana dengan gelarnya dia menjadi
seorang yang amanah sesuai bidangnya, itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qanaah yang ketiga artinya adalah selalu menerima setiap kejadian atau takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala ketika kita menerima rezeki, kita menerima atau mendapat anggota keluarga baru, kita mendapat promosi jabatan, kita dapatkan pangkat dan kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala, takdir yang seperti itu biasanya kita siap. Tapi ketika kita diberi takdir kematian, diambil istri kita oleh Allah, diambil orang tua kita, anak-anak kita, atau kita bangkrut usaha kita, atau kita tidak dihormati di tengah-tengah masyarakat, atau kita tidak ada manfaat di tengah-tengah masyarakat, itu biasanya kita secara fitrah tidak terima kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita curhat kepada Allah ketika kita berada di bawah. Jadi qanaah dalam arti selalu menerima setiap kejadian atau takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, seseorang akan merasa bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat apabila memiliki anak-anak yang soleh dan solihah. Al-auladul abrar. Kenapa? Ya, karena hanya anak yang soleh dan solehah kelak yang akan bisa mendoakan orang tuanya, yang akan bisa membantu orang tuanya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi baginda Rasulullah pernah bersabda melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, "Idza matal insana inqata'a anhu amaluhu illa min salatin illa min shadaqatin jariyah." Jadi apabila manusia meninggal dunia itu semua amalannya putus kecuali shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, harta yang masih bisa digunakan oleh orang lain sepeninggal kita. Au ilmin yuntafa'ahu, ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir, waladin solihin yad'ulah, yakni anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Doa anak soleh pasti diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah kita apabila kita memiliki anak yang soleh dan solihah. Tapi kalau kita masih belum memiliki anak yang soleh dan solihah, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk membentuk anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Caranya bagaimana? Berikan contoh, berikan keteladanan yang baik untuk anak-anak kita. Masukkan ke madrasah-madrasah. Kalau kita berangkat ke masjid, ajak anak kita. Kalau kita sedekah di masjid, bekali anak kita dengan uang sebagai pembelajaran supaya anak kita tidak pelit dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Berbicara kita yang santun di tengah-tengah keluarga agar dicontoh oleh anak-anak kita. Ini adalah cara orang tua memberikan pendidikan atau membentuk anak yang soleh dan solehah. Karena apa yang kita tanam kepada anak kita, maka kelak itulah yang akan kita tuai. Kebaikan anak kita fa insyaallah akan mendatangkan manfaat bagi kedua orang tuanya. Yang keempat, kebahagiaan bagi kita
apabila kita tinggal di lingkungan yang selalu mendukung ibadah kita. Al-bai'atus sholihah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah kita yang memiliki rumah dekat dengan masjid. Itu artinya kita memiliki lingkungan yang baik, lingkungan yang bisa mendukung ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah kalau kita punya tempat tinggal yang dekat dengan madrasah. Artinya kita tidak jauh-jauh untuk menitipkan anak kita di madrasah itu. Jadi berbahagialah kalau kita punya istri yang solehah, punya anak yang soleh dan solehah. Mau kemana Abi? Ini Umi ada pengajian. Pengajian di YouTube kan banyak Abi. Susah kita kalau punya lingkungan yang seperti itu. Tapi kalau mau kemana ayah? Ini ayah mau sholat jamaah di masjid. Saya ikut ayah. Anak-anaknya berbondong-bondong ikut semua. Ya Allah, betapa bahagianya kita apabila kita memiliki lingkungan yang selalu mendukung ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, al-malul halal. Harta yang halal. Harta yang halal akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Tapi sebaliknya, harta yang haram akan dapat mencelakakan diri kita sendiri. Contoh nyata sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana anak seorang pejabat berbuat, maka akibatnya kepada orang tuanya. Itu contoh nyata dari harta yang didapatkan dengan cara-cara yang tidak halal. Orang yang tidak pernah bersyukur kepada Allah, maka dia pasti akan cari harta yang tidak halal. Dan ketika Allah murka, maka yang terjadi ya seperti yang dicontohkan Allah pada peristiwa yang baru-baru ini. Bagaimana gara-gara ulah seorang anak, maka bapaknya seorang pejabat yang hartanya bermiliar-miliar menjadi tidak ada nilai dan artinya di dunia ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu betapa bahagianya kita apabila kita mempunyai harta yang halal. Bukan banyaknya harta, tapi halalnya harta yang dimiliki. Harta yang halal akan menjauhkan diri kita dari setan. Harta yang halal akan menjadikan hati kita menjadi bersih, suci, dan selalu menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, tafaqquh fid din, semangat untuk memahami agama. Orang akan merasa bahagia kalau dia senantiasa belajar ilmu agama, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, haus akan ilmu agama, selalu memperbanyak nilai ibadahnya, menambah kuantitas ibadahnya, dan menjaga kualitas ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah seseorang akan merasa bahagia apabila memiliki umur yang berkah. Artinya umur yang semakin tua menjadikan diri kita semakin soleh. Setiap detiknya diisi dengan amal ibadah, berzikir hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tua kita semakin rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah semangat hidup orang-orang yang berkah umurnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbahagialah kita apabila kita masih diberi umur panjang oleh Allah,
namun umur itu berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mendatangkan berkah bagi diri kita, mendatangkan berkah bagi keluarga kita, bahkan umur kita manfaat bagi orang lain. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkanlah sisa umur kita ini agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan cara apa? Syukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Dengan bertambah umur, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita menjadi berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mendapatkan kebahagiaan, janganlah hanya bisa kita rasakan sendirian. Ajaklah istri dan anak-anak kita, ajaklah keluarga kita untuk berbondong-bondong meraih kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui 7 indikator orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.